Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an pernah ditugaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga gudang zakat di bulan Ramadan. Tiba-tiba muncullah seseorang lalu mencuri segenggam makanan. Namun kepintaran sahabat Abu Hurairah memang patut dipuji. Kemudian pencuri itu berhasil ditangkap olehnya. Akan aku adukan kamu kepada Rasulullah, gertak sahabat Abu Hurairah. Bukan main takutnya pencuri itu mendengar ancaman sahabat Abu Hurairah, hingga kemudian ia pun merengek-rengek. Saya ini orang miskin, tanggungan keluarga saya banyak. Sudah 2 hari ini kami belum makan. Kami sangat memerlukan makanan. Maka pencuri itu pun dilepaskan. Bukankah zakat itu pada akhirnya akan diberikan kepada fakir miskin? Tapi tidak dengan cara seperti ini. Keesokan harinya sahabat Abu Hurairah melaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kau lakukan terhadap pencuri itu semalam, ya Abu Hurairah? Tanya Rasulullah. Wahai Rasulullah, pencuri itu orang yang sangat miskin, keluarganya banyak dan sangat memerlukan makanan, jawab Abu Hurairah. Kemudian diterangkan pula olehnya bahwa dirinya merasa kasihan kepada pencuri itu, lalu dilepaskannya. Bohong dia, kata Nabi. Pada nanti malam dia pasti akan datang lagi. Karena Rasulullah SAW berkata begitu, maka penjagaan pun diperketat dan kewaspadaan pun ditingkatkan. Dan benar juga, pencuri itu kembali lagi lalu mengambil makanan seperti kemarin, dan kali ini pun ia tertangkap. Akan kuadukan kamu kepada Rasulullah, ancam sahabat Abu Hurairah, sama seperti kemarin. Saya ini orang miskin, keluarga saya banyak. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ampunilah orang miskin ini. Pencuri itu pun menghibah minta ampunan. Kasihan juga rupanya sahabat Abu Hurairah mendengar keluhan pencuri itu, dan kali ini pun dia kembali dilepaskan. Pada paginya kejadian itu dilaporkan kepada Rasulullah SAW, dan beliau bertanya seperti kemarin. Dan setelah mendapat jawaban yang sama, sekali lagi Rasulullah menegaskan, pencuri itu bohong, dan nanti malam ia akan kembali lagi. Malam itu sahabat Abu Hurairah berjaga-jaga dengan kewaspadaan dan kesiagaan penuh. Mata, telinga, dan perasaannya dipasang dengan baik-baik. Diperhatikannya dengan teliti setiap gerak-gerik di sekelilingnya. Sudah 2 kali ia dibohongi oleh pencuri. Jika pencuri itu benar-benar datang lagi seperti diucapkan oleh Rasulullah dan ia berhasil menangkapnya, ia telah bertekad tidak akan melepaskannya. Abu Hurairah sudah tidak sabar lagi menunggu-nunggu kedatangan pencuri itu. Ia kesal, kenapa pencuri itu kemarin dilepaskan begitu saja sebelum diseret ke hadapan Rasulullah? Kenapa saya menurut saja ditipu oleh pencuri itu? Awas, katanya dalam hati, kali ini tidak akan kuberi ampun. Malam semakin larut, suasana sudah sunyi dan sepi. Tiba-tiba muncul sosok bayangan yang mendekati tumpukan gandum yang dijaganya. Nah, benar juga, dia datang lagi, katanya dalam hati. Dan tidak lama kemudian pencuri itu telah bertekuk lutut di hadapan sahabat Abu Hurairah dengan wajah ketakutan. Diperhatikannya benar-benar wajah pencuri itu memang ada semacam kepura-puraan pada gerak-geriknya. Kali ini kau pasti celaka. Akan kuadukan kau kepada Rasulullah. Sudah 2 kali kau berjanji tidak akan mencuri lagi kemari, tapi ternyata kau kemari lagi, kata sahabat Abu Hurairah. Lepaskan saya, pinta pencuri itu.
tapi tangan sahabat Abu Hurairah telah mencengkeram lengannya dengan kuat. Pencuri itu sadar bahwa kali ini ia tidak akan dilepaskan lagi oleh sahabat Abu Hurairah. Maka dengan rasa putus asa, akhirnya pencuri itu berkata, "Lepaskan saya, Tuan. Saya akan mengajarkan Tuan beberapa kalimat yang sangat berguna." "Kalimat-kalimat apa itu?" tanya sahabat Abu Hurairah dengan rasa ingin tahu. "Bila Tuan hendak tidur, bacalah ayat kursi, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, dan seterusnya sampai akhir ayat. Maka Tuan akan selalu dipelihara oleh Allah, dan tidak akan ada setan yang berani mendekati Tuan sampai pagi," kata pencuri itu. Agaknya naluri keilmuan sahabat Abu Hurairah lebih menguasai jiwanya sebagai penjaga gudang. Maka pencuri itu pun dilepaskannya, dan keesokan harinya ia kembali menghadap Rasulullah SAW untuk melaporkan kejadian semalam. "Apa yang dilakukan oleh pencuri itu semalam?" tanya Rasulullah sebelum sahabat Abu Hurairah sempat menceritakan segalanya. "Pencuri itu mengajariku beberapa kalimat yang katanya sangat berguna, lalu dia saya lepaskan," jawab sahabat Abu Hurairah. "Kalimat apakah itu?" tanya Nabi. Kata pencuri itu, "Kalau kamu tidur, bacalah ayat kursi, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, dan seterusnya sampai akhir ayat. Dan ia katakan pula, jika engkau membaca itu, maka engkau akan selalu dijaga oleh Allah dan tidak akan didekati oleh setan hingga pagi hari." Menanggapi cerita sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata, "Pencuri itu telah berkata benar, sekalipun sebenarnya ia tetap pendusta." "Tahukah kamu siapa sebenarnya pencuri yang bertemu denganmu tiap malam itu?" tanya Rasulullah. "Entahlah, saya tidak tahu ya Rasulullah," jawab sahabat Abu Hurairah. "Itulah setan," kata Rasulullah. Demikian akhir dari kisah ini, semoga bermanfaat.